Bab 1256, Aula Utama. Sosok manusia berdiri berserakan di sekitar aula besar yang luas. Selain sejumlah kecil penjaga tunggal, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari fraksi yang memiliki reputasi yang cukup besar di dataran tengah. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley, Burning Flame Valley, dan faksi lainnya. Semuanya sudah ada di sini. Tampaknya target mereka cukup jelas. Mereka semua langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki sisa-sisa. Kelompok Xiaoyan secara alami segera menarik perhatian cukup banyak orang ketika mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang berhati-hati, penuh dengan permusuhan atau keramahan ditembaki. Xiaoyan tersenyum menghadapi tatapan ini. Matanya melirik ke tempat Feng Qing'er berada. Yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan serius. Kemungkinan mereka masih ingat kehilangan besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah berjalan ke aula besar, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu. Mereka muncul seperti patung batu dari jarak yang sangat jauh. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan sikap mereka ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, tubuh selusin patung batu seperti sosok ini menyebabkan semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka? Dokter peri kecil berseru kaget saat melihat status batu ini seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan. Ya, apalagi, mereka sepertinya boneka kelas atas. Perasaan semacam ini mirip dengan wayang setan langit. Jika saya menebak dengan benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzun. Ekspresi serius juga melintas di mata Xiaoyan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak pada saat ini, tetapi ini hanya karena mereka tidak diaktifkan. Orang bisa membayangkan pembunuhan kejam dan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin Douzuns. Bahkan jika barisan seperti ini dapat diselesaikan oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan cukup besar. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Du Sheng jika mereka bertarung. King Lin juga memiliki wajah terkejut. Formasi semacam ini bahkan membuatnya gemetar. Semua orang harus berhati-hati nanti. Jangan pisahkan. Ekspresi Xiaoyan muram saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menoleh. Itu sebenarnya grup dari Burning Flame Valley. Keke, teman muda Xiaoyan. Datang tepat waktu lebih baik daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Sepertinya itu akan segera hilang. Tang Zhen tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley dan tersenyum berbicara kepada Xiaoyan. Kepala Lembah Tang, mungkinkah ini tujuan perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Kemungkinan dia memiliki hubungan terbaik dengan Burning Flame Valley di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak dikenalnya atau musuhnya. Ya, itu harus benar. Namun, saya pikir seharusnya hanya ada satu teknik Do Klastian sejati di antara 10 ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang tersebut. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab, "Oh, 9 palsu dan 1 asli." Xiaoyan terkejut saat mendengar ini.
Matanya menyapu 10 kelompok cahaya dengan terkejut. Memang ada banyak trik dalam sisa-sisa kuno ini. Itu benar-benar menarik trik seperti itu di akhir. Mencoba untuk mendapatkan teknik Do Klastian yang sebenarnya dari 10 ini tidak akan mudah. Itu benar. Tang Zhen tersenyum. Matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan dengan lembut berkata, "Teman muda, sepertinya ada cukup banyak orang yang menentangmu kali ini. Itu hanya beberapa masalah kecil." Xiao Yan tersenyum. Di antara mereka yang hadir, hanya suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion dan Ice River Valley yang bermusuhan dengannya. Jumlah ahli dari ketiga pihak ini paling banyak akan sama dengan yang ada di pihaknya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Keke, aku lupa bahwa kamu saat ini tidak lagi sendirian. Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Xiao Yan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui betapa menakutkannya barisan kelompok Xiao Yan. Jika suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion dan Ice River Valley tidak bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa melawan kelompok Xiao Yan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada sejumlah individu yang tidak diketahui yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa ini. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meskipun kohesi mereka tidak sebesar faksi, kekuatan bertarung mereka cukup besar. Mereka juga karakter yang kejam dalam hal menyambar. Xiao Yan tersenyum. Dia telah bertemu cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung faksi besar ini tanpa alasan, di bawah daya pikat teknik Do Klastian, semua ketakutan dan pengekangan mereka akan hilang. Lagi pula, jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan teknik Do Klastian, mereka, sendirian, dapat langsung bersembunyi di pegunungan dalam yang luas. Siapa yang bisa menemukan mereka? Tang Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Tatapannya beralih ke 10 kelompok cahaya di tengah aula besar. Pada saat ini, cahaya di sekitar klaster ini menjadi semakin lemah. Jelas, itu karena segel itu kehilangan efeknya. Teman muda Xiao Yan, dapatkah Anda mengetahui gulungan mana dalam 10 kelompok cahaya ini yang merupakan teknik Do Klastian? Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar. Setelah merasakan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, segel itu benar-benar memblokir semua penyelidikan. Mengingat kekuatan saya, bagaimana saya bisa melihat melalui sesuatu yang ditempatkan oleh seorang elit Do Sheng? Dengan hal-hal yang berkembang dengan cara ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung. Tidak cukup untuk memiliki keberuntungan yang cukup. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi kentang panas ketika mendarat di satu tangan. Seseorang malah akan menjadi musuh bersama semua orang. Tang Zhen berkata sambil tertawa. Xiao Yan berpikir keras dan mengangguk. Keke, tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa saat. Kita mungkin bisa bergandengan tangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Tang Zhen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, dia menyapukan matanya ke boneka-boneka yang duduk itu, yang tampaknya telah tertidur, dan berkata, Xiao yang tersenyum sedikit dan mengangguk. Lembah api pembakaran itu kuat. Selain itu, dengan penglihatan Xiao yang saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tang Zhen. Do Zun bintang 5 atau lebih. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah sungai es, Bing Hizunze, dan tidak akan kalah dari hantu tua Hai Xing dari Hall of Souls. Xiao yang secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan ahli tingkat ini. Bagaimanapun, saat ini dia dihadapkan dengan musuh dari berbagai bidang. Itu selalu baik untuk memiliki pembantu lain. Selain itu, hati-hati dengan boneka-boneka itu.
Tang Zhen membelai janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut, "Jika tebakanku benar, boneka-boneka ini akan terbangun ketika segelnya dilepas. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau." Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan, tetapi seseorang juga harus berhati-hati terhadap boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar kasus tidak dapat menyuarakan kepahitannya. Namun, untuk saat ini mari kita tunggu sampai segelnya hilang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika mendengar desahan lembut ini dari Tang Zhen. Matanya menyapu tatapan yang ada. Akhirnya, tiba-tiba berhenti di kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Memperbaiki tubuh Yao Lao membutuhkan tulang dari seorang ahli. Kerangka Dou Sheng ini masih cukup lengkap. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, bisakah itu membantu Yao Lao untuk maju ke kelas Dou Sheng? Jika Yao Lao benar-benar bisa menjadi Dou Sheng elit, mereka tidak perlu lagi takut pada Hall of Soul di masa depan. Selain itu, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan langsung mencapai level Pil Tower. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing melawan Hall of Soul. Jika memungkinkan, saya bisa mencoba melihat apakah saya bisa merebut kerangka itu. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Hatinya juga menaruh perhatiannya pada kerangka itu. Selama mereka menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus-menerus tiba di aula besar ini. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang menyadari bahwa dalam beberapa saat, mereka yang masih tersenyum dan menyapa beberapa waktu yang lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di bawah suasana seperti ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang akrab satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang kacau seperti itu, sepertinya mustahil untuk mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli yang hadir di dalam aula besar. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar sedikit mengernyit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok dokter peri kecil dan mereka mulai secara bertahap bersandar lebih dekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih berhati-hati. Cici, banyak sosok bergegas terus-menerus bergegas menuju aula besar. Meskipun ada semakin banyak orang di dalam aula besar, itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang berkeringat dingin. Dou Qi memancar melalui setiap bagian tubuh mereka. Setiap keributan kecil dan Dou Qi akan diaduk, meledak menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dia belum menemukan ahli dari Hall of Soul. Mungkinkah mereka tidak memiliki banyak minat pada sisa-sisa kuno ini? Orang-orang ini selalu datang ketika ada harta karun. Kenapa harus? Gumaman dalam hati Xiao Yan belum muncul ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul baik di dekat maupun jauh saat terdengar di aula besar ini. TSK, sepertinya aku tidak terlambat kali ini. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar tawa aneh yang agak familiar ini. Apakah mereka akhirnya tiba hantu tuas Hai Xing? Bab 1257, Penghilangan Segel. Suara tajam menyebar di dalam aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi sejumlah ahli sedikit berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Sementara semua orang terkejut, suara angin kencang tiba-tiba muncul di dalam aula besar. Segera, kabut hitam melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul di udara aula besar.
Kabut hitam tersebar dan beberapa sosok muncul. Metode penampilan unik itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya. Mereka sebenarnya adalah anggota Hall of Soul. Hati cukup banyak orang berdebar saat melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengernyit. Semua orang di benua itu menyadari kekuatan Hall of Soul. Jika mereka ingin merebut keterampilan Dou kelas Tian, itu pasti akan menyebabkan situasi awalnya kacau menjadi lebih rumit. Mata Xiao Yan menatap ke udara. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin padat. Seorang lelaki tua berpakaian putih abu-abu dengan senyum gelap dan dingin di wajahnya yang keriput berdiri di udara di depan beberapa sosok. Penampilan itu mengejutkan hantu tua Zhai Xing yang telah bertarung dengan Xiao Yan sampai mereka berdua terluka parah. Apakah lukanya benar-benar sembuh? Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing. Segera, matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Namun, dia hanya bisa melihat lengan baju kosong. Alisnya berkedut. Tampaknya meskipun iblis tua ini berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, dia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Hantu tua Zhai Xing ini saat ini telah menjadi hantu tua berlengan tunggal. Dokter peri kecil tertawa. Ada perasaan senang dalam tawanya. Hantu tua Zhai Xing mengabaikan seluruh tempat dari udara. Dia tertawa dengan cara yang aneh. TSK, betapa hidup. Tak disangka, peninggalan ini ternyata menarik begitu banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar kita akan berhasil mendapatkan cukup banyak. Cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan di mata mereka karena kalimat hantu tua ini. Aula jiwa yang menangkap jiwa-jiwa dari seluruh tempat bukan lagi hal yang langka di dataran tengah. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun, karena kekuatan Hall of Soul yang menakutkan, tidak ada yang berani menentang mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang? Aula besar tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu tua Zhai Xing sebelumnya. Mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa ketidakpastian setelah melihat lengan kosong yang terakhir. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Zhai Xing. Bintang 5 Dou Zun. Dia bisa dianggap sebagai ahli puncak bahkan di seluruh benua. Ada sangat sedikit orang yang bisa menyebabkan dia kehilangan lengan. Hantu tua Zhai Xing di udara juga merasakan arah tatapan ini. Senyum gelap dan dingin di wajahnya segera ditarik. Sudut mulutnya berkedut dan dia baru saja akan mengeluarkan tangisan dingin yang gelap ketika matanya yang menyapu tiba-tiba berhenti. Segera, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiao Yan, kamu sebenarnya masih hidup. Tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Zhai Xing. Akhirnya, mereka berhenti pada pemuda yang agak kurus di dalam aula. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Zhai Xing, yang wajahnya menjadi hijau karena marah. Dia berbicara dengan lambat dan santai. Bajingan, hari ini, aku yang lama pasti akan membalas dendam atas penghinaan karena kehilangan lenganku. Mata hantu tua Zhai Xing langsung berubah merah darah. Lengannya yang dihancurkan oleh Xiao Yan adalah penghinaan di dalam hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun luka seriusnya saat ini sudah sembuh total, lengannya yang patah tidak bisa lagi tumbuh kembali. Teriakan marah hantu tua Zhai Xing ini juga menimbulkan suara dari menghirup napas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Zhai Xing ini benar-benar dipatahkan olehnya? Anak kecil ini, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng Qing'er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Pria tua berjubah hitam di samping itu memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung ketakutan tambahan ketika dia melihat Xiao Yan. Dia jelas memahami kekuatan hantu tua Zhai Xing ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Zhai Xing,
Xiaoyan pasti akan memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Aku telah meremehkan bocah ini. Namun, karena hantu tua Gaising dan Xiaoyan memiliki dendam, surga benar-benar membantu kita. Senyum dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zhen, yang berada di samping Xiaoyan, juga menggunakan sepasang mata tercengang untuk melihat yang terakhir. Hatinya cukup terguncang. Pemuda ini benar-benar tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ci! Setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Gaising bergetar dan berubah menjadi asap hitam yang bergegas menuju Xiaoyan tanpa mempedulikan banyak tatapan aneh di dalam aula besar. Tekanan Dou Qi yang besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiaoyan, membentuk ruang melingkar kosong yang besar dalam prosesnya. Hantu tua Gaising, apakah kamu tidak menginginkan lenganmu yang lain? Xiaoyan mengepalkan tangannya ketika dia melihat hantu tua Gaising menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia dengan dingin berteriak. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Gaising yang bergegas ke depan juga berhenti di udara dengan suara "Ci". Dia secara bertahap memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi. Dia sudah merasakan kekuatan lotus api itu sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang kaya ketika dia melihat Xiaoyan memanggil api surgawi. Selain itu, dia memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula untuk dia penuhi dalam perjalanannya ke jenazah ini. Jika ada yang salah, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Beberapa upaya akan diperlukan untuk menghabisinya. Jika saya menjadi terlalu lelah pada saat itu, kemungkinan saya tidak akan dapat bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan saya harus berurusan dengan menggunakan semua kekuatan saya. Mata hantu tua Gaising berkedip. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di dalam hatinya. Matanya menatap dengan kejam pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan nada padat, "Aku yang lama akan datang dan menghabisimu dengan benar begitu masalah sisa-sisanya selesai. Aku menunggumu." Xiaoyan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah secara resmi maju ke kelas Douzone. Penghalang yang diberikan oleh hantu tua Gaising ini padanya sudah jauh dari sebelumnya. Jika dia saat ini menggunakan beberapa taktik biasa, dia mungkin memang tidak dapat menghabisi hantu tua Gaising. Namun, juga tidak mungkin bagi hantu tua Gaising ini untuk sepenuhnya menekannya seperti saat itu. Terlebih lagi, Annihilation Fire Lotus di tingkat bintang 9 Douzong bisa meledakkan satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah melonjak ke kelas Douzone. Jika dia melemparkan teratai api ini, Xiaoyan percaya bahwa dia pasti bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiaoyan saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu tua ini. Secara alami, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang memandangnya dengan niat buruk, kemungkinan Xiaoyan akan melancarkan serangan ke hantu tua ini dan sepenuhnya membayar hutang sejak saat itu. Hantu tua Gaising ini tidak menyerang. Hantu tua Gaising menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari aula jiwa dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap sombong mereka, tidak ada yang berani bicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggung orang-orang ini dari aula jiwa pada saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Ini sedikit merepotkan kali ini. Tanpa diduga, hantu tua ini juga datang. Meskipun kehilangan satu tangan akan mempengaruhi kekuatan hantu tua itu, hal-hal juga akan agak merepotkan. Tianhuo Zunze merenung.
tidak perlu khawatir. Jika saya dapat melukai hantu tua ini dengan serius sekali, saya secara alami akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi situasi di sini rumit. Ketika Hall of Soul bertarung dengan para ahli lain dalam beberapa saat, para ahli dari Hall of Soul pasti akan menderita beberapa kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dokter peri kecil tertawa sedikit dan berkata, "Apakah kamu memiliki dendam dengan orang-orang itu?" King Lin dengan lembut bertanya pada Zian, "Ya, itu adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat bertarung nanti. Setiap orang yang Anda bunuh berkurang satu. Itu bisa menebus kesalahan Anda sebelumnya." Ziena menepuk bahu King Lin. Dia menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal dari King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum di samping. King Lin juga sedikit canggung. Namun, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Yakinlah. Karena mereka adalah musuh tuan muda Xiao Yan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Ya, kamu tampaknya menyadari situasinya." Zian menganggukkan kepala kecilnya dengan puas. Xiao Yan tak berdaya melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti pada boneka patung batu di sekitarnya. Dia dengan lembut berkata, "Jangan terburu-buru melakukan apapun ketika segelnya dilepas. Hal-hal ini semua kentang panas. Mereka akan menjadi masalah jika mereka mendapatkannya terlebih dahulu." Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang mendapatkan harta itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di dalam aula besar. Jika semua orang melepaskan telapak tangan, kemungkinan besar bahkan hantu tua Haixing akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Xiao Yan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat tetapi dia juga memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang paling penting, dia mungkin masih muda tetapi dia tidak memiliki keangkuhan anak muda. Prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Lembah api pembakaran yang berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Tang Zhen mengangguk ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak impulsif meskipun berada di bawah iming-iming harta karun. Berat Xiao Yan di hatinya meningkat secara signifikan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa penampilannya akan meningkatkan signifikansinya di dalam hati Tang Zhen. Pada saat ini, matanya terfokus pada gugusan cahaya yang tergantung di udara aula besar. Cahaya di sekitar gugusan cahaya itu menjadi semakin lemah saat ini. Segel itu akan menghilang. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya intens yang menyilaukan meletus. Di bawah cahaya yang intens ini, gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih ketika gulungan ini keluar. Pada saat yang sama, boneka patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh yang kaya menyebar pada saat ini. Bab 1258, Kekacauan. Bang! Seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke aula besar yang awalnya tenang dan tegang pada saat ini. Dalam sekejap, itu menyebabkan interior aula utama mendidih seperti panci minyak. Cici, gugusan cahaya menghilang. 10 sinar cahaya berwarna berbeda muncul dari dalam. Melalui cahaya, adalah mungkin bagi seseorang untuk samar-samar melihat objek gulir di dalamnya. Aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Ini menyebabkan mata cukup banyak ahli menjadi merah berdarah pada saat ini. Napas mereka juga tiba-tiba menjadi lebih berat. Keterampilan Dou Kelas Tian akan segera lahir. Setelah cahaya melonjak,
aula besar tetap diam untuk sekejap mata sebelum teriakan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, orang bisa mendengar suara gemuruh muncul. Gelombang demi gelombang douki padat yang kuat meletus di dalam aula besar. Banyak sosok menjadi seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya tanpa memperhatikan kehidupan mereka. Dihadapkan dengan penyumbatan banyak ahli, 10 sinar cahaya itu tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka benar-benar bisa berputar sendiri saat mereka terbang, menghindari tangan-tangan besar yang bergegas mendekat. Guru! Sosok manusia saling bersilangan dari segala arah di udara. Suara orang yang bertukar pukulan terus dipancarkan dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh setelah memuntahkan darah. Akhirnya, mereka menabrak aula besar. Suara teredam rendah dan dalam menyebabkan hati cukup banyak orang melompat. Orang-orang ini semua menggunakan pukulan mematikan. Jangan menyerang dulu, ekspresi Xiao Yan juga sangat muram saat dia melihat situasi yang di luar kendali ini. Dia menghentikan Ziyan, yang akan bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Zhen di sampingnya juga sedikit mengangguk. Dia menghentikan para ahli dari Burning Flame Valley dan menatap tajam ke banyak ahli di udara, yang mencegat sinar cahaya yang bolak-balik di semua tempat. Dia dengan lembut berkata, "Teman muda Xiao Yan, apakah Anda saat ini dapat melihat gulungan mana yang merupakan keterampilan Dou kelas Tian?" Tidak. 10 gulungan ini semuanya adalah item yang luar biasa. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai keterampilan Dou atau metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Seseorang jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini. Tidak mudah untuk menangkap mereka dengan satu tangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dari indranya, 10 sinar lampu ini semuanya mengandung energi luar biasa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat. Kemungkinan kelas keterampilan Dou atau metode Qi ini cukup tinggi. Menurut tebakan Xiao Yan, sepertinya di antara skill Dou yang dia pelajari, hanya skill segel dewa yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jelas, kelas keterampilan Dou ini pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan segel dewa. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng. Keterampilan Dou dan metode Qi yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi kuat. Namun, mereka telah muncul dalam jumlah besar di sini. Mata Xiao Yan menyapu seluruh tempat di tengah kekacauan. Dia menemukan beberapa ahli sejati, Hall of Souls, suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa faksi lainnya tidak segera bertindak dan merebut gulungan itu. Jelas, mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Haha, teman muda Xiao Yan, kita akan bertindak secara individu nanti dan melihat apakah kita bisa mendapatkan gulungan. Karena kita telah datang ke peninggalan kuno ini, kita secara alami tidak boleh pergi dengan tangan kosong, bukan? Tang Zhen melihat sosok manusia yang terus-menerus memuntahkan darah dan jatuh ke tanah saat dia tertawa. Xiao Yan tersenyum. Keterampilan Dou kelas Tian memang memiliki daya pikat yang besar terhadapnya. Dia secara alami tidak akan menyerah jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ah, sama seperti Xiao Yan mengangguk, jeritan sengsara yang tajam tiba-tiba terdengar di dalam aula besar. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka dapat melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu itu sebenarnya telah benar-benar terbangun pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang luar biasa padat menyebar. Boneka-boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka begitu mereka bangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Dou Zone. Aura yang terbentuk ketika mereka menyerang bersama sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari kursi batu itu diwarnai oleh darah segar berwarna merah cerah. Aroma berdarah yang kaya menyebar, menyebabkan hati seseorang menjadi sangat terkejut. Boneka telah terbangun.
Xiao Yan mengernyitkan alisnya erat-erat saat melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzon. Saat ini, mereka semua telah terlibat dalam pembantaian. Mereka seperti harimau yang melompat menjadi kawanan kambing. Selain beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan bertukar 2 hingga 3 pukulan sebelum para ahli dihancurkan dengan paksa oleh boneka-boneka ini. Ini bukan boneka biasa. Masih ada beberapa kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Xiao Yan melihat boneka terdekatnya yang terlibat dalam pembantaian liar. Matanya tiba-tiba menyapu ke arah mata yang terakhir. Tempat itu tidak memiliki lubang kosong seperti wayang lainnya. Sebaliknya, semacam keinginan membunuh yang sangat liar sedang membara di sana. Ini adalah boneka manusia purba. Ia menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwa seorang ahli dari tubuhnya dan menyegelnya di dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki kesadaran tetapi bahkan dapat menggunakan keterampilan Dou. Mereka jauh lebih merepotkan untuk dihadapi dibandingkan dengan boneka biasa. Tian Huo Zunze juga berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara lembut saat mendengar ini. Elit Dou Sheng ini benar-benar memiliki taktik yang cukup kejam. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti bahwa dia setidaknya harus membunuh selusin Douzuz elit untuk membuat boneka-boneka ini? Situasi awalnya kacau di dalam aula besar yang luas menjadi lebih kacau karena partisipasi boneka-boneka ini yang membantai semua orang dengan liar. Pada saat ini, para ahli itu yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan dari upaya orang lain tidak bisa lagi menonton dengan santai di samping. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh ini telah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Aku akan bertindak pertama dalam beberapa saat dan melihat apakah aku bisa mengambil gulungan. Anda semua tidak harus bertindak. Kita tidak boleh serakah. Kalau tidak, kita hanya akan mengundang api dan membakar diri kita sendiri. Xiao Yan melirik aula besar yang kacau. Semua orang telah kehilangan akal sehat mereka di tengah 10 gulungan yang menari-nari di udara. Mata mereka merah saat mereka terus mengejar. Siapapun yang mendekati gulungan pertama akan segera dikelilingi oleh orang-orang di belakang. Dou Qi tergagap dan orang yang telah memperoleh gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum dia langsung diledakkan menjadi sekelompok darah yang menetes. Dipahami, semua orang mengangguk ketika mereka mendengar teriakan rendah Xiao Yan. Jika mereka mendapatkan terlalu banyak gulungan, mereka pasti akan menarik banyak mata merah. Pada saat seperti itu, tidak ada yang akan peduli tentang kesenjangan kekuatan. Daya pikat dari keterampilan Dou kelas Tian sudah cukup untuk membuat mereka gila. Bang! Balasan semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok di depan tiba-tiba meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk secara eksplosif ke arah kelompok Xiao Yan sambil ditemani oleh angin yang sangat tajam. Hati-hati. Itu adalah boneka manusia. Ekspresi Little Fairy Doctor sedikit berubah saat dia melihat sosok abu-abu yang bergegas mendekat. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia langsung bergegas ke depan dan memblokir boneka manusia itu. Dou Qi yang besar dan perkasa keluar dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama dokter peri kecil telah memblokir boneka manusia ini, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk dengan cepat menimbang yang terakhir. Sekarang dia berada dalam jarak yang cukup dekat, dia akhirnya dapat melihat bahwa permukaan boneka-boneka ini tampaknya ditutupi oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Kain ini berkedip-kedip dengan kilau yang luar biasa. Selain lembut, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh elit Douzong tidak akan mampu merobek kain misterius semacam ini.
Cobalah dan lihat apakah kamu bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dengan cepat mengangguk setelah mendengar ini. Sementara boneka manusia direcoki oleh dokter peri kecil, kekuatan spiritual dengan cepat keluar dari antara alis Xiao Yan. Setelah itu, ia memasuki tubuh boneka dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Xiao Yan tidak seberuntung terakhir kali. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat yang terletak di tempat di boneka tempat segel itu ditanam. Segel semacam ini pasti secara pribadi ditinggalkan oleh elit Dou Sheng itu. Oleh karena itu memungkinkan boneka manusia ini untuk tetap melaksanakan perintah yang telah dia berikan dengan cermat bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya terlalu kuat. Saya saat ini tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mampu menaklukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di dalam aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Sayangnya, Tian Huo Zunze dan sisanya sedikit kecewa tetapi mereka sampai pada pemahaman setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit Dou Sheng. Akan terlalu tidak percaya jika mereka begitu mudah dikendalikan. Kita juga harus bersiap untuk bertindak. Saya akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan itu. Kalian semua harus membantu saya memblokir para ahli lainnya. Xiao Yan melirik situasi dokter peri kecil. Boneka manusia itu cukup merepotkan. Jelas sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, dokter peri kecil tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menempatkan perhatiannya ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Feng King Air, lembah sungai es dan faksi lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Semua dari mereka telah bergabung dalam menyambar gulungan. Feng Huo Zunze dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Dou Qi di dalam tubuh mereka diedarkan dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan dalam situasi kacau ini. Mata Xiao Yan menyapu udara sebelum berhenti pada sinar merah. Sinar cahaya sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan lebih dari 10 ahli telah meninggal karenanya. Itu akan menjadi target. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gulungan ini benar-benar merah cerah dan ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya. Kemungkinan itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiao Yan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lainnya, ada lebih sedikit ahli setelahnya. Tingkat kesulitan dalam merebutnya juga akan berkurang. Mata Xiao Yan bergeser seiring dengan sinar cahaya merah terang yang berkedip. Sesaat kemudian, sinar cahaya ini akhirnya muncul di area sekitar kelompok Xiao Yan setelah diblokir oleh banyak ahli. Lakukan! Tangisan tajam tiba-tiba terpancar dari mulut Xiao Yan saat sinar cahaya itu memasuki area di sekitar kelompok Xiao Yan.